Selain itu Bapak Ibu, kita akan beralih ke panel 2. Panel ini tidak kalah menariknya daripada panel 1. Panel 2 ini kalau saya lihat dari judulnya ini membahas lebih spesifik bagaimana pengaplikasian program community based di Indonesia. Nanti akan ada beberapa area yang dijadikan contoh dan ini juga sangat empowering bagi masyarakat sekitar. Dan untuk membawakan panel 2 ini saya sapa dulu Dr. Widyandana, MHPE, PhD, SPM, konsultan. Selamat pagi, Dr. Doni. Selamat pagi, Mas Yopi. Baik, terima kasih, Dokter. Bapak Ibu, saya perkenalkan terlebih dahulu Dr. Widyandana. Beliau merupakan Chair of Master of Medical and Health Profession Education, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, atau beliau merupakan Kaprodi dari S2 Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan. Beliau juga editor of Journal of Community Empowerment for Health, yang beliau juga merupakan salah satu ketua program Community and Family Healthcare with Interprofessional Education atau CFHC-IPE FKKMK UGM. Beliau nanti akan membawakan sesi di panel 2, yang nanti akan ada 2 narasumber dari FKKMK dan juga nanti dari Universitas Jember, Jawa Timur. Baik, Dokter Doni, langsung saja Dokter untuk dimulai diskusi panel 2, karena pesertanya sepertinya sudah sangat menunggu-nunggu juga nih untuk sesi panel 2 ini. Monggo Dokter Doni. Ya, terima kasih Mas Yopi. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke panel yang kedua. Sebelum kita mulai panelis untuk presentasi, saya ingin memperkenalkan panelis yang akan mempresentasikan proyeknya di diskusi panel yang kedua ini. Kita minta tolong host untuk menampilkan CV panelis, silakan. Ya, kita ada 2 panelis. Yang pertama adalah Profesor Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD. Beliau adalah profesor dari Departemen Health Behavior, Environment and Social Medicine, FKKMK UGM, dan juga kepala dari Health Promoting University, HPU, di Universitas Gadjah Mada. Beliau sudah banyak berkiprah di proyek Quit Tobacco, jadi promosi untuk mengeliminasi atau mengajak orang untuk berhenti merokok. Nah, ini Prof. Yayi nanti akan menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menjalankan proyek ini, dan mungkin nanti juga akan berbagi bagaimana beliau bisa kemudian mempublikasikan proyek beliau ini. Ya, yang kedua kita ada Pak Tantut, ya, Nurse Tantut Susanto, Master Keperawatan, Sarjana Keperawatan, spesialis keperawatan komunitas, PhD. Beliau adalah Associate Professor dari Community Nursing, Departemen Faculty of Nursing, Jember University. Jadi beliau memang mendalami community nursing. Nah, ini nanti beliau akan banyak sharing ke kita proyek beliau mengenai friendly adolescent clinic. Jadi bagaimana membuat suatu klinik yang friendly untuk remaja. Nah, ini nanti juga beliau akan banyak sharing bagaimana proyek beliau, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi, dan juga bagaimana beliau juga sudah mempublikasikan dari apa yang sudah beliau susun. Nah, kita ada 2 presentasi, ya, 1 presentan nanti waktunya seperti tadi sama, maksimal 20 menit. Nanti kami akan memberikan reminder jika waktu sudah mendekati 20 menit. Kami persilakan yang pertama Prof. Yayi untuk mulai presentasi. Silakan, Prof. Oke, ya. Baik, terima kasih Dr. Dodi atas perkenalannya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang berada di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan, dan salam sehat. Saya izin share, nggih. Ya, apa sudah terlihat? Sudah ya? Yeah. Sudah terlihat slide-nya dan suara juga jelas. Sudah jelas. Ya, saya mohon maaf, saya lupa ini latar belakangnya hijau, saya pakai hijau. Jadi tidak terlalu, harusnya tadi saya pakai merah. Ya, lupa kalau virtual background-nya hijau. Jadi Ibu dan Bapak semua, saya akan menceritakan tentang bagaimana ada 2 penelitian besar kami yang akhirnya bisa mengembangkan apa yang disebut dengan smoke free home movement atau kampung atau desa dengan rumah bebas asap rokok, ya, di Yogyakarta dan di Lombok Utara. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya akan outline ini mulai dari background, objektif, kemudian teori, aktivitas, hasil, diskusi, dan conclusion. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sangat memahami bahwa Indonesia ini adalah surga bagi perokok, ya. Jadi kita itu kedudukannya di dunia itu tadinya di tempat kelima terbanyak, sekarang menjadi 4 terbanyak di dunia dalam waktu 10 tahun terakhir. Dan prevalensi perokok ini tidak bergerak dari 50% ke atas, ya, dan terakhir ini adalah 62,9. Ini Riskesdas 2018. Dan karena politiknya cukup tinggi dan kemudian karena dianggap memberikan ekonomi, ya, value ekonomi terhadap negara ini, maka kebijakan ataupun peraturan yang ada di Indonesia itu berjalan sangat lambat. Sudah ada, tetapi berjalan sangat lambat, ya. Di negara lain itu harga rokok sudah lebih mahal daripada Indonesia. Di Australia itu saya sekolah di sana tahun 2000 sudah tidak bisa lagi membeli batangan, ya, dan kemudian di sana tidak ada iklan rokok. Indonesia adalah salah satu one of the 10 countries in the world that still have cigarette advertising, ya. Jadi yang lain sudah tidak punya gitu, dan very cheap paket, ya, one pack sigaret itu sekitar maybe only $1 now, ya. Jadi memang murah gitu, ya. Sementara di Australia itu harganya sekitar 10, ya, $10 atau sekitar 150.000. Di Singapura itu sekitar $10, sekitar 100.000, ya, satu paket sigaret, ya. Dan kemudian kawasan tanpa rokok di mana-mana. Kita sudah punya kawasan tanpa rokok meskipun belum semua daerah mempunyai, ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini memang tidak bergerak banyak, ya. Jadi dari tahun ke tahun itu prevalensinya sama, ya. Proporsi perokoknya di atas 60% untuk laki-laki, untuk perempuan naik turun, tetapi ya tetap saja ada gitu, ya. Dan ini di seluruh Indonesia. Kalau di kota-kota besar angkanya lebih tinggi, terutama untuk remaja perempuan. Ya, kemudian memang di riset kesehatan dasar 2013 ini sebanyak 80% perokok itu merokok di dalam rumah, sehingga kan ini memberikan dampak pada anggota keluarga lainnya, sehingga lebih dari 43 juta anak-anak ini terpapar, dan kemudian juga terhadap ibu, terutama kalau ibunya sedang hamil. Ya, jadi maaf, satu lagi. Second hand smoke ini kalau pada wanita hamil ini memberikan dampak terutama pada berat badan bayi, dan bisa juga fatalnya itu adalah bayinya lahir prematur, ya. Kemudian kita lihat bahwa hasil-hasil kajian di beberapa negara di dunia itu menunjukkan bahwa policy ataupun kebijakan dan peraturan, termasuk juga kebijakan lokal, artinya peraturan bahwa tidak boleh merokok di dalam rumah, itu cukup efektif di dalam, satu, memproteksi perokok pasif, yang kedua adalah bisa mengurangi perokok aktif. Oleh karena itu, kami mengembangkan 2 hal, yang ini memang yang pertama adalah yang Quit Tobacco Indonesia, ini berada di Yogyakarta, tetapi sebenarnya Quit Tobacco Indonesia ini kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah pengembangan modul tobacco related diseases di Faculty of Medicine,
dan kita ada di UGM, di UII, kemudian di UMY, dan juga di Unhas dan di Unsrat waktu itu. Kemudian juga pengembangan klinik berhenti merokok, dan ini di Jogja, ya. Dan kemudian gerakan rumah bebas asap rokok. Nah, di Lombok kami memfokuskan pada perlindungan terhadap ibu hamil, ya, dan kami menggunakan beberapa intervensi. Selain rumah bebas asap rokok, juga kita menggunakan beberapa media. Jadi ini kami menjelaskan dua kegiatan yang terutama di Jogja ini didasarkan oleh apa yang dikembangkan oleh Rogers dalam Diffusion Innovation Theory. Jadi ini adalah konsep pemberdayaan, ya. Jadi kalau kita mau mengubah perilaku tapi lewat kelompok besar, begitu ya. Jadi biasanya adalah teori ini yang digunakan, yang dimana kita harus memang memahami dahulu bagaimana pemahaman orang-orang di Yogyakarta ini terhadap rokok, ya, apakah mereka menganggap itu masalah atau tidak. Ya memang sebagian tidak menganggap itu masalah, ya, sehingga kita bagaimana caranya kita dialog. Jadi ini knowledge ini kami juga memberikan pengertian, kita juga mengembangkan dua video, ya, yang satu video dampak merokok, yang satu adalah bagaimana mengembangkan rumah bebas asap rokok, dan kemudian ada banyak dialog, ya. Persuasi ini adalah banyak dialog, di mana kita mencoba untuk menyatukan persepsi kita bahwa rokok ini perlu untuk bukan rokoknya, ibu-ibu dan anak-anak ini perlu dilindungi, ya, karena mereka sebagai perokok pasif, apalagi kalau di Lombok adalah ibu hamil, ya, dan kemudian kita harapkan mereka mengambil keputusan, decision untuk akhirnya deklarasi, dan ini kita amati terus karena ada juga habis deklarasi itu ada yang terus, ada yang mandek gitu, dan juga tidak semuanya sama. Jadi ini meskipun satu halaman slide ini, tetapi dalam perjalanan di lapangan itu antara 2 bulan sampai 1 tahun, ya. Jadi tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk mendeklarasikan kampungnya menjadi kampung bebas asap rokok, dan adopsi dari inovasi itu adalah aktivitas di Jogja adalah seperti ini. Jadi kami melakukan survei pada komunitas pada 2000 kakak, dan kemudian juga diikuti dengan kualitatif, dan menariknya, interestingly, jadi need assessment itu menghasilkan yang merokok pun itu hampir 70% setuju rumahnya bebas asap rokok. Yang tidak merokok memang 85%, kalau ibu-ibu 90%. Ya. Dan ini kami ikuti dengan wawancara mendalam dan focus group discussion untuk lebih memantapkan apakah mereka memang mau. Dan kemudian, nah inilah yang agak panjang, community approach. Ini adalah kita berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat. Untungnya kalau ibu-ibu di Jogja itu, pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, arisannya bisa 3, pengajiannya bisa 3 kali. Kemudian bapak-bapak ternyata juga punya arisan, jadi kita tinggal masuk saja. Tetapi ini tidak bisanya sekali, ya, jadi beberapa kali. Sejak awal kami juga mengajak dinas kesehatan lewat puskesmas, ya, jadi kami juga barengan dengan puskesmas untuk itu, hingga akhirnya sampai 2 bulan, gitu, itu yang paling cepat 2 bulan itu, ya. Itu akhirnya mereka, oke, kami mendeklarasikan kampung kami, apakah itu tingkat RW, apakah itu kelurahan, menjadi kelurahan atau RW dengan rumah bebas asap rokok. Ya, jadi akhirnya mereka menerbitkan apa yang disebut dengan deklarasi, dan ini menariknya adalah antar kampung itu bisa berbeda, ya, karena ada yang sepakat memang sama sekali nggak boleh merokok di dalam rumah, ada yang boleh merokok di dalam rumah tapi hanya di satu ruang, begitu ya, ada yang membolehkan tapi di luar rumah, begitu ya. Jadi memang ada yang memberikan jam-jam tertentu. Kami tidak memaksakan karena pada dasarnya adalah yang penting mereka itu sadar dulu bahwa asap rokok mereka itu memang mengganggu, gitu ya. Dan ini tadi yang sudah saya katakan, Kue Tobacco Indonesia ini kita mempunyai 3 aktivitas tadi. Nah, di Lombok itu adalah Peer Health Project. Jadi kalau yang Kue Tobacco Indonesia ini kami bekerja sama dengan 3 universitas di Amerika dan 1 di India. Kami mendapatkan grant dari NIH. Kemudian kalau yang Peer Health ini kami mendapatkan dana dari USAID, dan kami kerjasama dengan Research Triangle International, RTI, yang ada di Amerika. Ya, karena ini USAID, ya. Jadi kami harus berkolaborasi dengan 1 institusi di Amerika. Nah, yang di Lombok ini adalah kita kampanye media massa, ya, karena ternyata orang-orang Lombok ini tidak terlalu terbiasa seperti di Jogja, dan itu kami memaklumi karena geografinya mungkin, ya. Jadi mereka jarang untuk mempunyai pertemuan. Arisan tidak ada di antara ibu-ibu. Ibu-ibu hanya datang pada posyandu, bapak-bapak ini hanya datang ke masjid untuk berkumpul, ya. Sehingga memang media cetak
Itu yang paling pas, karena mereka juga tidak mendengarkan radio, handphonenya tidak semuanya juga smart, ya. Jadi kita memang harus satu-satu gitu ya. Jadi kami pakai enumerator, jadi yang survei itu sekaligus juga untuk edukasi gitu ya. Meskipun akhirnya kami bisa berhasil, tapi hanya satu selama 1 tahun itu. Di Jogja kami selama setahun bisa 4, ya. Tapi di Lombok ini cuma 1 dan itu pun melalui struktural gitu ya. Kemudian kita juga ada kontrak di individu. Ya, jadi ini preparasi, hasilnya preparasi. Kalau di Jogja ini hampir semua warga itu setuju ya. Tadi 70% yang merokok pun juga setuju gitu ya. Di Lombok dari hasil baseline juga mereka setuju dan sebagian besar mau kontrak individu. Jadi kontraknya bukan deklarasi sekampung, tetapi individu kalau di Lombok ya. Dan memang di Jogja maupun di Lombok ini meskipun mereka merokok, mereka tetap mendukung. Ini pertemuan di Jogja ya. Dan ini adalah salah satu kampung yang sudah mendeklarasikan dan kemudian membuat di jalan masuknya begitu. Mungkin kalau sekarang diganti COVID ya. Kita belum cek lagi gitu ya. Dan kemudian juga kita menyebarkan beberapa media juga, tapi kalau di Jogja ini medianya lebih ke stiker, kemudian tadi banner, yang sebenarnya banner ini adalah inisiasi masyarakat sendiri ya. Dan kemudian lewat kader. Jadi kader di Jogja kita sangat senang karena kader-kader kesehatan di Jogja itu banyak yang berpendidikan tinggi ya, mantan guru, mantan dosen, mantan petugas puskesmas gitu ya, mereka menjadi kader sehingga lewat kader inilah kami juga memperluas. Di Lombok ini kadernya hanya sebagian yang berpendidikan tinggi ya, ada yang SMP, kader SMA begitu ya. Jadi tapi di Lombok ini kami tadi saya sudah mengatakan dengan media ya. Jadi memang dengan media selain banner, stiker, poster, kami juga memberikan kalender karena kami khawatir pesan itu tidak akan lama. Kalau kalender kan dipasang di rumah ya. Jadi kalau di Jogja kita tidak pakai karena pertemuan-pertemuan itu sering gitu ya. Jadi kita lewat kader gitu ya. Kemudian di Jogja kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan lewat Puskesmas dan tadi yang sudah saya katakan lebih banyak kita menggunakan rapat-rapat pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Sementara di Lombok itu kami harus mengundang dan biasanya yang datang memang tokoh-tokoh masyarakat gitu. Kalau di Jogja ini bisa masyarakat benar-benar, tapi kami datangnya harus ya bergiliran. Timnya cukup banyak termasuk tim dari Puskesmas ya. Sehingga kita giliran gitu ya. Ini ke ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu ini, kumpulan bapak-bapak. Kalau kumpulan ibu-ibu antara asar dan maghrib pertemuannya. Kalau bapak-bapak sesudah isya gitu ya. Dan tapi di Jogja ini juga beberapa tokoh masyarakat sangat antusias dan sangat aktif juga untuk mendorong ya. Dan tadi sudah saya bilang kader ya. Di Lombok kami menggunakan bidan juga karena kami menyasar pada ibu hamil ya, sehingga kami harapkan pada saat ibu-ibu itu datang ke posyandu ataupun datang ke Polindes itu bidan ataupun petugas puskesmasnya juga mengingatkan. Ini untuk menjangkau bapak-bapak di Lombok susah ya. Jadi kita juga sebetulnya lewat dai kesehatan, meskipun itu tidak bisa langsung menjangkau daerah-daerah yang sebetulnya kami teliti. Ya, ini deklarasi yang di Lombok ya. Jadi di Tenige waktu itu yang ditandatangani oleh beberapa aparat dan ini mirip dengan yang di Jogja ya. Jadi keputusan artinya pengambilan keputusan untuk kebijakan yang berada di tingkat lokal. Ini adalah dokumentasi waktu di Lombok, ya, jadi banyak tokoh masyarakatnya gitu ya. Jadi memang di Jogja maupun Lombok ini sebetulnya mereka antusias meskipun proses untuk menjadi deklarasi rumah bebas asap rokok ini sedikit berbeda ya. Jadi tapi mereka setuju untuk menandatangani. Kalau di Jogja adalah tanda tangan komunal, artinya kelompok diwakili oleh ketua-ketua RT, kemudian di ketua kalau ini di tingkat kelurahan di RW, kemudian sesudah itu kelurahan. Hanya ada beberapa kecamatan sih ya, tapi yang lebih banyak adalah kelurahan dan RW. Okay. Dan kemudian di Lombok ini distribusi media kami cukup bagus kecuali yang banner ya. Bannernya itu saya nggak tahu ya, itu kadang-kadang spanduk kami itu tiba-tiba hilang gitu ya. Ini namanya kan kalau kita
campaign dengan non-tobacco itu kadang-kadang yang memang ada, ya saya tidak tahu mungkin oknum-oknum yang memang tidak suka atau mungkin ini malah justru dari lawan kita, kompetitor kita, karena yang di Jogja pun kami juga mengalami waktu itu campaign untuk Hari Tanpa Tembakau dan sebetulnya bannernya ada di UGM, tetapi itu begitu sehari kita sudah selesai itu kita mau turunkan sudah hilang gitu ya. Jadi inilah tantangan untuk bekerja di dunia tobacco control ya. Dan kalau di Yogyakarta pertemuan-pertemuan itu dirasakan tetap efektif ya. Dan saat ini di Yogyakarta ini jadi program kami itu karena kami sejak awal menggandeng Dinas Kesehatan ini tetap eksis sampai sekarang karena diteruskan oleh Puskesmas. Kami beberapa anggota kami itu kadang-kadang masih diminta dan saya sebagai Ketua Jogja Sehat Tanpa Tembakau kadang-kadang juga mereka mintanya lewat kumpulan kami ya, jejaring kami Jogja Tanpa Tembakau. Jadi itu nanti ada beberapa teman kami yang datang untuk memberikan edukasi di Puskesmas. Dan pada saat kita selesai project, jadi di awal project 1 tahun itu kita 4 yang smoke free home ya. Kemudian pada saat kita selesai project pada tahun 2012, jadi project kami itu dimulai khususnya yang gerakan rumah bebas asap rokok ini dimulai tahun 2007 ya dengan 4 desa di tahun 2007 dan ini kami teruskan karena kami masih berjalan sampai 2012 itu menjadi 40. Tapi ini karena ini sangat inline dengan PHBS-nya Puskesmas dan sekarang dengan Pispeka, jadi ini diteruskan dan kami tetap membantu ya. Kalau pas kita punya juga media, kita juga bantu medianya. Itu saat ini lebih dari 150 yang sudah ada di Jogja ya, RW maupun kelurahan yang sudah deklarasi menjadi rumah bebas asap rokok. Jadi intervensi yang dengan aktif dan dengan beberapa hal ini memang cukup efektif ya, di beberapa kajian lain juga begitu, dan printed media ini juga di beberapa kajian juga cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman ya, kemudian meningkatkan sikap gitu ya di hasil-hasil penelitian terdahulu, dan ini kami pakai dan ini memang meningkatkan pengetahuan mereka ya. Jadi apa yang kami lakukan baik di Jogja maupun di Lombok ini cukup bermakna. Saya tidak menampilkan hasil survei kami, saya cari. Sebetulnya kami sudah survei 2 tahun sesudah kami di Jogja dan penurunan dari mereka yang merokok di dalam rumah itu turun 50%. Ya, jadi kami juga survei lagi, tapi tidak 2.000 kakak. Di awal kita 2.000 kakak, survei yang kedua itu sekitar 1.500 ya. Jadi itu mereka sudah tidak merokok di dalam rumah itu turun 50%. Kalau bertanya soal perokoknya ini masih sangat sedikit karena memang program kami adalah mengajak mereka supaya tidak merokok di dalam rumah ya. Belum sampai menurunkan jumlah perokok. Harapannya memang nantinya akan menurunkan ya. Dan ini kesimpulannya bahwa memang pendekatan-pendekatan yang lebih pada pemberdayaan begitu ya, mendekati masyarakat ini cukup efektif dan bisa, tapi ini perlu disesuaikan dengan keadaan setempat ya, karena setiap tempat itu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga kita perlu memahami masyarakat di sana. Namun memang masyarakat itu perlu diberi pesan kesehatan ya, meskipun pesan itu bisa kita sederhanakan dengan printed media ya. Nah kalau di Jogja mungkin sekarang bisa juga dengan WhatsApp, ini kita tahun 2007 ya, jadi handphone masih belum smart waktu itu ya, sehingga kami memang lebih menggunakan, dan orang Jogja itu lebih suka kumpul gitu ya, jadi itu yang kita gunakan. Dan smoke free home movement sebagai intervensi komunitas itu sebetulnya bisa kita kuatkan, bisa kita lebarkan ya, termasuk kalau yang kami lakukan di Lombok itu kontrak individu. Dan tapi kita perlu mengadvokasi untuk policy-policy yang lainnya, yang terutama yang tingkat nasional. Ibu dan Bapak, ini adalah slide terakhir dari program kami. Sebenarnya kalau Tukit Tobacco Indonesia, kami sudah mempublikasikan lebih dari 8 artikel internasional, ya. Tapi kalau khusus untuk rumah bebas asap rokok ini adalah 2 yang internasional, kemudian 2 tesis untuk prodi IKM, dan kebetulan perjalanannya cukup panjang, jadi anak saya kuliah di antropologi, skripsinya adalah mengambil bagaimana peran ibu di dalam rumah bebas asap rokok ini, dan anak saya baru lulus tahun lalu ya, jadi menurut dia juga beberapa program ini masih berjalan dengan baik gitu, padahal program ini kalau kami sendiri sudah tidak banyak
lebih dimonitor oleh Puskesmas sejak tahun 2013 ya, tetapi anak saya skripsi itu 2018 ya. Ini programnya masih berjalan. Jadi itu kemudian presentasi di Jaringan Epidemiologi Nasional, pertemuan ini kami 2 kali di sana, kemudian di World Conference of Public Health di Australia, waktu itu saya 2017, kemudian Asia Pacific Tobacco or Health di Beijing tahun 2015, dan kami untuk panduannya, buku panduannya juga sudah mendapatkan hak cipta. Nah, sedikit tips ini terakhir adalah memang menulis itu adalah butuh waktu dan butuh konsentrasi, dan tapi memang perlu banyak membaca dulu sebelum menulis, karena kita akan ada ide ya, oh ternyata program seperti ini bisa ditulis ya, tidak riset base banget. 2 artikel kami di sini ini kalau nanti Bapak Ibu bisa mengakses, karena yang kedua ini kalau nggak salah ini memang sudah open akses ya, itu lebih banyak ceritanya, ya, step-stepnya, dan risetnya juga ada, tetapi hanya sedikit bagian dari situ. Saya kira ini sangat relevan dengan jurnal yang diasuh oleh Pak Dr. Doni ya. Dan kemudian mungkin karena kita punya teman sejawat dari asing itu lebih mudah ya. Dan kita mesti tergantung dari jurnalnya, dan spesifik topik dari Indonesia masih ditunggu-tunggu karena katanya Indonesia masih negara yang unknown gitu ya di dalam dunia jurnal. Jadi teman-teman semangat untuk menulis. Saya kira itu apa yang saya presentasikan. Terima kasih, saya kembalikan pada Dr. Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Yayi untuk presentasi mengenai proyek bebas rokoknya yang saya juga tahu Prof. Yayi sudah bertahun-tahun konsisten di proyek ini, dan ternyata memang luar biasa ya Prof. Jadi impact yang bisa kita berikan ke masyarakat dan publikasi yang bisa kita hasilkan dari proyek berbasis masyarakat ternyata memang luar biasa. Terima kasih Prof. Yayi. Berikutnya kita akan lanjut ke Pak Tantut. Ya. Untuk peserta silakan kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat ya, nanti dari host akan membantu untuk merekap pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Tantut, waktunya 20 menit. Terima kasih Dr. Doni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang saya hormati Wakil Dekan Alumni Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat FKKMK UGM, kemudian para pemateri, kemudian para panitia dari dan editorial board dari Jurnal Community Empowerment Health FKKMK UGM. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya di forum yang terhormat ini dalam acara Second CCE Health dengan tema Elimination of NCDs through Community Empowerment, gitu ya. Saya akan berbagi terkait pengalaman riset dan pengabdian saya terkait dengan bidang kesehatan reproduksi remaja, gitu ya. Jadi riset ini saya awali dari ketika mengambil program spesialis keperawatan komunitas di Jakarta, kemudian saya lanjutkan dengan riset saya selama studi S3, dan akhirnya sekarang sudah diaplikasikan dalam pengabdian gitu, dalam membentuk suatu klinik berbasis masyarakat gitu. Baik, yang akan saya kupas adalah terkait fenomena tentang kesehatan reproduksi remaja di Indonesia, kemudian bagaimana peran keluarga dan komunitas dalam mensupport kesehatan reproduksi remaja, terus bagaimana pengembangan program kesehatan remaja sampai saat ini, dan yang terakhir nanti kesimpulan. Baik, kita ketahui bahwa remaja memang kalau dilihat tadi dari disampaikan di acara pembukaan, memang buah dari suatu keberhasilan pembangunan kesehatan. Tapi mereka adalah generasi aset yang kita bisa optimalkan peranannya di kemudian hari. Tetapi kita tahu bahwa selama tumbuh kembangnya, selama pubertas, banyak perilaku remaja yang mungkin mengarah ke perilaku yang berisiko. Yang biasanya ya memang mereka perlu education saja, tetapi education yang bagaimana, yang sesuai dengan konten kebutuhan remaja di Indonesia, terutama remaja saat ini, itu yang perlu kita sesuaikan dengan social, culture, dan religion yang ada di kita, Indonesia khususnya. Sehingga peranan sekolah dan komunitas itu perlu dioptimalkan di dalam health education terkait reproduksi remaja ini. Yang saya optimalkan
terutama adalah bagaimana orang tua itu bisa memberikan suatu waktu khusus untuk remajanya di rumah dalam berdiskusi terkait dengan kesehatan reproduksinya. Ini yang secara umum latar belakang dari beberapa riset dan pengabdian saya. Kemudian yang saya gunakan untuk framework teorinya adalah saya menggunakan ecologic framework for adolescent health, bahwa dalam tumbuh kembangnya remaja itu memerlukan suatu dukungan di dalam proses pencapaiannya sebagai remaja yang sehat, gitu ya. Kalau concern kesehatan reproduksi lebih utama di bagian physical and mentally health-nya, di mana dibutuhkan supporting dari suprasistemnya atau makrosistemnya, dari sekolah, keluarga, dan masyarakat itu sendiri di dalam mensupport dari kesehatan reproduksi ini supaya kesehatan reproduksi remaja itu menjadi optimal. Ini kita ketahui bahwa keluarga di Indonesia memang secara social, culture, dan religion konteks kita memang membicarakan kebutuhan kesehatan reproduksi remaja itu sangat terbatas, sehingga bagaimana keluarga itu menguatkan struktur dan fungsinya di dalam memberikan kesehatan reproduksi remaja ini di dalam konteks keluarganya masing-masing. Jadi mereka sudah punya tata nilai yang bisa dia kembangkan menjadi suatu adopsi di dalam keluarganya. Karena kita ketahui bahwa keluarga itu sebagai bagian sistem yang ada di masyarakat, karena dia bagian suatu sistem, maka sebaiknya mereka lebih optimal dan aktif peranannya di dalam kesehatan reproduksi remaja ini. Ini dari hasil riset saya, yang pertama terkait bagaimana sih sikap remaja terkait dengan kesehatan reproduksi. Ternyata kalau kita bandingkan antara remaja perempuan dan laki, memang yang perempuan lebih negatif sikapnya terkait dengan kesehatan reproduksi ini. Kemudian kita ketahui mungkin terkait dengan risetnya Prof. Yayi gitu ya, bahwa smoking itu memang pemicu dari kesehatan reproduksi remaja saat ini, di samping dengan sikapnya yang tadi yang kurang mendukung terhadap kesehatan reproduksi remaja. Kemudian terkait dengan pubertas, bagaimana perkembangan pubertas remaja saat ini di Indonesia. Dari hasil studi kami menunjukkan bahwa memang puberti di Indonesia itu banyak faktor yang mempengaruhinya terkait dengan persepsi dan pandangan hidupnya. Terutama berbedanya di daerah pedesaan dan kota itu sangat berbeda, di mana semakin pengetahuan terkait kesehatan reproduksi itu makin tinggi, pubertasnya itu semakin dini. Dia maju lebih awal gitu dibandingkan dengan yang kurang akses informasi terkait dengan kesehatan reproduksinya. Untuk itu, karena sangat bervariasi, kami mencoba mengembangkan, membuat suatu tools bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi kami sudah membuat suatu tools terkait ada sekitar psikometrik pertanyaan kami ada 26, apakah keluarga ini sudah siap atau belum dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak remaja di keluarganya. Yang ini yang akan menjadi tool dalam pengembangan klinik kami. Jadi kalau kita lihat fenomenanya antara anak dan orang tua itu tidak match gitu sebenarnya di Indonesia ini terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Remaja ingin mengakses informasi yang lebih banyak terkait dengan apa itu kesehatan reproduksi, tetapi orang tua tidak ada waktu dalam memberikan diskusi terkait pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Yang ini yang akhirnya melatar belakangi kami melakukan pengabdian masyarakat ini, bagaimana orang tua itu punya waktu dan masyarakat bisa memberikan support terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Jadi program kami yang klinik sahabat remaja ini kita domplengkan di kegiatan PKPR, karena Kementerian Kesehatan sudah punya pelayanan kesehatan peduli remaja PKPR tersebut. Jadi kami ikutkan itu di puskesmas. Jadi ini program kami. Jadi program kami itu merupakan suatu program yang istilahnya direncanakan, dikoordinasi oleh puskesmas. Biasanya kita
pengampu program remaja itu biasa mayoriti adalah bidan gitu ya, karena masuk di PKPR kebanyakan pengampunya bidan. Jadi dari bidan nanti di suatu wilayah ada suatu remaja, bagaimana kemudian mereka diajak kumpul, kemudian kita diskusi bersama terkait dengan permasalahannya. Nanti biasanya program kliniknya ini kalau di suatu wilayah itu masih ada Karang Tarunanya, kita optimalkan di sana. Tapi kalau ada remaja masjid, kita masuk ke dalam sana. Nanti kalau di dalam suatu pesantren, kita gabungkan di poskestrennya. Itu klinik kami. Kemudian klinik kami ini sebenarnya yang di support itu adalah bagaimana mereka tahu, mau dan mampu terkait kesehatan reproduksi remaja ini. Jadi kami mengembangkan suatu metode yaitu manual participatory learning. Jadi mereka belajar dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka sendiri. Jadi kami siapkan guideline-nya, bukunya, yang aktivitasnya itu dipandu oleh bidan dan peer edukatornya selama 8 minggu. Nanti setiap remaja itu akan mendapatkan suatu diary, mereka bisa curhat di dalam buku itu, dan nanti akan didiskusikan bersama di forum yang 1 minggu pertemuan itu. Jadi intinya adalah pertemuan dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, tetapi difasilitasi oleh bidan. Ini sesi yang kami susun di dalam program kami, gitu ya. Jadi mulai dari penjelasan program, gitu ya. Kemudian mereka akan bermain peran, mengenal satu sama lain di dalam kelompoknya, karena biasanya mereka lebih intens di dalam kelompoknya. Kemudian mulai sesi kedua sampai sesi 7 itu mulai materi-materi yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Yang ini kita ambilkan sebagian besar dari PKPR, dari panduan PKPR-nya Kementerian Kesehatan, dan dari PIK-R-nya BKKBN. Itu kita combine. Jadi memang nanti terkait dengan petugas penyuluh KB yang ada di suatu kecamatan itu juga akan terlibat gitu, karena biar dua departemen ini bisa jalan bersama gitu. Nanti kemudian di sesi ke-8 itu kita evaluasi bersama dengan harapan yang sudah ikut di dalam program klinik sahabat remaja ini, mereka akan membentuk suatu kelompok sendiri yang akan menjadi peer edukatornya gitu. Ini manual book yang kami susun. Jadi ada buku pegangan untuk remajanya sendiri dan ada buku pegangan untuk fasilitatornya. Jadi ketika mereka sudah lulus di dalam suatu program Friendly Health Clinic ini, mereka akan menjadi sebagai fasilitator. Jadi nanti akan bersambung gitu antara yang sudah lulus di dalam program kami, kemudian dia akan menjadi fasilitatornya. Ini prosesnya yang tadi kami uji coba, memang di awalnya dari paper yang kami publish itu baru 192 sampel, kami bagi dalam 2 kelompok gitu ya, kita pisahkan antara yang di kota dan di desa, kami uji cobakan di 3 kabupaten gitu ya, di Bondowoso, Jember, dan Lumajang gitu. Jadi di 3 kabupaten ini kita ambil 3 puskesmas di masing-masing kabupaten. Jadi hasilnya ini yang sudah terpublikasi memang efektif di dalam memberikan perubahan terkait dengan sikap dan perilakunya. Tetapi perbedaannya memang tidak terlalu jauh, di mana remaja yang di daerah rural itu agak terlambat di dalam mengakses informasi. Ya memang karena keterbatasannya. Yang itu yang kemudian kita rubah metodenya. Kita gunakan memang dari Kementerian Kesehatan sudah menyarankan adanya VPPP gitu ya, jadi Visualization Participatory Program. Jadi MPL kami yang manual participatory learning itu kita gabung dengan visual participasi program ini. Jadi untuk menjembatani tadi yang remaja rural itu yang agak lama di dalam mengakses informasi, kita praktiskan yang lebih aplikatif belajarnya. Jadi mereka akan mengidentifikasi terkait misalnya perubahan dalam diri mereka, kenapa mereka berubah dan sebagainya, itu diidentifikasi ya. Kemudian teman yang lainnya itu akan menanggapinya, gitu ya. Nanti masing-masing akan mengelompokkan kenapa ini bisa seperti ini dalam suatu kelompok, dan kelompok itu yang akan didiskus lebih panjang gitu. Itu kami aplikasikan di dalam Visual Participatory Program ini. Dan ini sekarang sudah berjalan untuk
program penyuluh KB yang ada di setiap kecamatan di beberapa puskesmas di Kabupaten Jember. Kemudian untuk di sekolah kami melakukan health promotion terkait kesehatan reproduksi terutama pada remaja perempuan karena keputihan lumayan cukup tinggi terutama di pesantren karena Jember mayoriti adalah kota santri dan banyak pesantrennya. Keluhan dari pengasuh Bu Yayi itu remaja putrinya sering keputihan, maka kami mengadakan pengabdian, ini hasil pengabdian kami di 3 pesantren di Kabupaten Jember dengan menggunakan VPPP tadi, jadi Visual Participatory Program tadi, bagaimana menurunkan angka keputihan pada remaja putri. Jadi mereka kita ajari bagaimana melakukan personal hygiene selama menstruasi dan apa yang harus disiapkan selama menstruasi dan setelah menstruasi. Jadi memang hasilnya cukup signifikan bahwa program promosi kami pun dengan metode VPPP itu terbukti efektif. Kemudian dari beberapa siswa atau remaja yang sudah lulus di dalam Friendly Health Clinic kita istilahnya kita motivasi mereka untuk membentuk kelompok baru setelah pulang sekolah gitu ya, di sekolahnya melalui kegiatan eskul. Jadi kita susun mereka menjadi peer educator. Jadi bagaimana mereka melakukan peer educator training difasilitasi oleh bidan puskesmas gitu ya, melakukan istilahnya membentuk kelompok baru gitu ya. Jadi merekrut siswa baru yang baru masuk di sekolah gitu. Jadi programnya menjadi continue begitu. Jadi ternyata ini juga lebih efektif dari 31 peer educator yang kami lepas gitu ya. Mereka ternyata bisa memberikan suatu pelatihan simulasi kembali, mengaplikasikan MPL kami dan FVPP kami melalui suatu Friendly Health Clinic. Jadi lebih continue di sekolahnya, di tatanan sekolah sebagai kegiatan ekskulnya mereka. Kemudian dari beberapa program kami memang kendalanya adalah setelah keluhannya siswa ini ketika pulang di rumah gitu ya, mereka mencoba berdiskusi open discuss dengan orang tua, mereka mengalami hambatan gitu ya, karena menurut persepsi remaja setelah kami gali kembali di session berikutnya ketika ketemu di sekolah di program Friendly Health Clinic, orang tuanya merasa ini belum cukup untuk mereka diberikan gitu ya, jadi bukan konsumsi anak remaja. Maka kami mencoba merubah dengan memberikan suatu local wisdom. Jadi kearifan lokal apa sih yang bisa kita optimalkan di dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Jadi kami kumpulkan orang tua untuk diajak diskusi kira-kira perlunya apa anak-anak ini dipersiapkan untuk ke jenjang perencanaan keluarga ke depannya gitu ya, karena remaja saat ini fenomenanya kita berikan ulasannya, kemudian kita gali informasi dari mereka. Jadi kami menggunakan nilai kearifan lokal di dalam pemberian layanan kesehatan pada keluarga untuk menyiapkan remaja terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Itu sudah tergali tema-temanya. Ini yang kemudian jalan ke penelitian berikutnya kami. Jadi kita uji cobakan terkait di Friendly Health Clinic kita karena sudah lumayan besar di 3 kabupaten di Bondowoso, Jember dan Bondowoso gitu ya. Kita ambil 3 puskesmas di masing-masing kabupaten. Kita ambil sampel sekitar 92 gitu ya, orang tua dan anak untuk kita kita muatkan muatan lokal tadi terkait dengan kearifan lokal yang sudah kami gali, yaitu terkait dengan spiritual, kemudian struktur keluarganya, kemudian fungsi keluarga dan tugas perkembangan keluarga di dalam konten MPL dan VPPP tadi. Dari uji coba kami ini memang lebih efektif karena keluarga kemudian menyadari bahwa peranan mereka sangat esensial di dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja ini. Kemudian tokoh agama yang kami libatkan, kemudian pengurus RT dan RW di dalam program kami sudah kita libatkan juga. Mereka pun mulai aware bahwa remaja saat ini tidak seperti remaja yang dulu gitu. Jadi
perlu diarahkan terkait bagaimana mereka mengakses kesehatan reproduksinya. Itu memang ini baru murni kualitatif gitu. Jadi pendekatannya secara kualitatif. Dari hasil uji coba kami terkait dengan penggunaan nilai kearifan lokal di dalam perawatan remaja ini, karena baru pilot study, ini sudah kami publikasikan di jurnal Pediatric Nursing gitu ya. Dan hasilnya kita sudah bentuk suatu monograf sebagai penggunaan kearifan lokal dalam perawatan keluarga dengan anak remaja. Ini hasil dari riset dan pengabdian kami kita bukukan dalam ini. Kemudian dari nilai kearifan lokal itu supaya media kami di dalam program kami Friendly Health Clinic ini lebih baik lagi, kami mencoba menggandeng dari prodi sebelah, jadi prodi perfilman di Fakultas Ilmu Budaya. Bagaimana sih pendidikannya, karena anak-anak sekarang lebih suka bermain gadget gitu ya, kita buatkan suatu short movie gitu ya, film pendek, tetapi mereka sendiri yang membuat filmnya. Jadi kita identifikasi keinginan remaja terkait beberapa topik di dalam MPL dan VVIP kami dari beberapa pengabdian yang sudah lewat, itu kemudian mereka mengidentifikasinya menjadi suatu tema-tema, mereka bermain peran sendiri, sesuai dengan tema itu membuat dialog sendiri. Jadi kita merangsang kreativitas remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan bermain film dari mereka dan oleh mereka. Jadi itu kita tuangkan di dalam suatu 3 film kami yang sudah kami uji cobakan di 2 sekolah gitu. Jadi ini aktivitas tambahan di Friendly Health Clinic di sore hari di sekolah. Jadi remaja bisa bermain film gitu ya terkait bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi kami sudah membuat tambahannya dari 2 buku pegangan tadi ditambah dengan 3 media film pendek ini. Jadi terkait dengan film Aku Sudah Dewasa, di sini menceritakan terkait dengan perubahan fisik, mental, dan psikologi dari anak remaja. Kemudian karena tingginya angka pernikahan gitu ya, beberapa siswa SMP memang di daerah terutama Bondowoso itu sudah dinikahkan gitu ya. Jadi kami mencoba membuat suatu film Belum Saatnya Kau Kupinang gitu. Itu film untuk mencegah pernikahan dini, karena itu pesan dari BKKBN setempat juga. Kemudian fenomena merokok juga sudah banyak gitu ya terkait dengan pada anak remaja ini, maka kita buat juga short movie terkait Jangan Sia-siakan Waktumu dan Rokok Bisa Membunuhmu. Ini 3 film pendek kami untuk menunjang acara Friendly Health Clinic kami. Jadi Friendly Health Clinic kami mulai berkembang dengan banyak media, dengan didukung film ini dan manual booknya gitu. Manual book dan 3 film ini sudah kami hakikan gitu ya, dan sudah ada di YouTube, sudah bisa diakses sebenarnya untuk pendidikan kesehatan reproduksi. Itu hasil dari kami, dan beberapa publikasi di media cetak sudah kami susun terkait bagaimana kami campaign terkait kesehatan reproduksi remaja yang sudah kami lakukan bersama tim riset dan pengabdian kami. Kemudian untuk short movie-nya sudah, terima kasih ke Dr. Doni, juga sudah dimuat di Jurnal Community Empowerment for Health gitu ya. Ini hasil publikasi kami terkait dengan pengabdian kami yang terakhir terkait dengan Community Empowerment for Health. Untuk saat ini memang riset kami sedang berjalan untuk hasil PDUPT yang terakhir ini. Kami memang sekarang seperti tadi Dr. Lucia sedang membuat rancangan naskah akademik terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Ya, tetapi yang istilahnya local wisdom-nya itu yang kita angkat. Jadi setiap daerah punya potensi sendiri di dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada kelompok remaja ini. Itu yang kita siapkan di naskah akademik kami, yang semoga program kesehatan reproduksi remaja yang Friendly Health Clinic ini bisa menjadi perhatian setiap pemerintah daerahnya gitu. Itu yang sedang kami siapkan untuk hasil akhir dari riset kami yang sekarang didanai oleh PDUPT ini. Sehingga yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kami ini adalah terkait dengan Friendly Health Clinic ini dengan metode manual participatory learning dan ditambah dengan
PVIP dan short movie tadi bisa mengimprove terkait dengan pengetahuan, attitude, dan behavior remaja terkait dengan kesehatan reproduksi. Terutama untuk yang local wisdom yang kita masukkan di dalam muatan short movie-nya itu bisa mengatasi spesifik faktor di setiap kelompok remajanya, terutama karena faktor komunitas dan orang tuanya. Yang kami punya harapan besar bahwa program kami ini bisa diadaptasi ke scale yang lebih tinggi lagi, tidak hanya di lingkup Besuki Raya gitu ya. Jadi Besuki Raya itu dari Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, karena kami baru uji cobanya di Besuki Raya saja, tetapi kalau bisa ya sampai ke provinsi atau mungkin nasional. Itu keinginan kami terkait dengan Friendly Health Clinic itu. Mungkin itu Dr. Doni sharing pengalaman kami terkait dengan Friendly Health Clinic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tantut. Kita kejar-kejaran dengan waktu ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Tantut. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Tantut. Nanti habis ini mungkin ada juga yang untuk Prof. Yayi. Ya, silakan Pak Tantut. Oke, thank you. Thank you for your question from Philippines. Actually, maybe about phenomenon in the community is specific. Each community have specific problem for their policy to prevent pregnancy among adolescents. Our practice, maybe we can include a community leader in our program. This is the first step, and then we can look deep for the local wisdom what can we use to take the policy to prevent the adolescent pregnancy. Maybe that's all. Dan yang kedua untuk Bu Tuti terkait kanker payudara, gitu ya, sadari. Oke, baik, untuk sadari memang belum kita cakup Ibu di dalam program Kespro, karena di Kespro remaja di PKPR dan PIK-R-nya BKKBN tidak masuk di dalamnya, tetapi kami memang ada tambahan khusus jika memang ada permintaan, dan kemarin sudah dilakukan riset oleh mahasiswa skripsi saya dan sudah dimuat di jurnal kesehatan reproduksinya Litbang Depkes. Itu memang positif gitu, bahwa yang diteliti mahasiswa saya adalah bagaimana orang tua itu terlibat di dalam sadari gitu ya. Jadi ketika punya remaja putri sudah mulai kelas 5 SD gitu, karena risetnya pada kelas 5 SD dan kelas 6 SD itu bagaimana orang tua itu terlibat gitu ya. Jadi orang tua dikasih pendidikan, kemudian bagaimana mereka melakukan istilahnya pemeriksaan check up secara umum terhadap putrinya gitu ya. Jadi kedua belah pihak itu merasa nyaman, dan yang kita nilai outputnya adalah harga diri remajanya, putrinya. Ternyata program sadari pun sebenarnya bagus untuk dilibatkan di dalam program klinik kami, tetapi memang sampai saat ini belum kita susun di dalam buku panduannya terkait sadari ini. Mungkin usul yang baik Bu, karena baru kemarin memang baru lulus masa skripsinya, dan mungkin kita bisa masukkan itu. Terima kasih. Ya, bisa saling menginspirasi ya Pak Tantut, jadinya pertanyaan ini malah bisa memperkaya program kita. Ada lagi pertanyaan dari host, silakan menayangkan pertanyaan yang lain. Kalau dari kolom chat Pak Tantut, kita memang lihat ada beberapa untuk Pak Tantut. Bentar, biar direkapkan oleh host ya. Ya, silakan Pak Tantut, ada dua lagi ini dari Pak Yopi dan Bu Santi. Nursing teori, baik. Terima kasih Pak Yopi terkait dengan nursing teori yang menginspirasi. Kalau nursing teori yang kami pakai gitu ya,
kalau di dalam local wisdom tadi, Pak Yopi ya, kita menggunakan teori transcultural nursing-nya Lininger. Memang karena dia hanya apa ya istilahnya bukan praktis teori gitu ya, jadi kami menggunakan apa ya Lininger ini hanya untuk mengidentifikasi nilai kearifan lokal apa sih gitu ya, secara emik dan etik yang bisa kita optimalkan di dalam pemberian pendidikan kesehatan reproduksi pada anak remaja. Kemudian untuk di dalam keluarganya kita menggunakan teorinya Friedman, ya. Jadi Friedman Assessment Theory gitu ya. Tadi di slide saya memang kita optimalkan struktur dan fungsinya. Jadi bagaimana memperkuat 4 struktur yang ada di Friedman itu, jadi pola komunikasi, nilai, peran dan apa ya proses pengambilan keputusan di dalam keluarga itu kita restrukturisasi. Kemudian untuk fungsinya yang kita fungsionalisasi kembali itu bagaimana fungsi afektif, ekonomi, sosialisasi, reproduksi, dan fungsi perawatan kesehatan di dalam keluarga. Memang kalau teori concentric sphere family informant teori dari Prof. Husasi memang baik, ya. Saya kenal beliau, pernah ketemu di Thailand juga, dan saya pernah dikirimi buku beliau yang khusus concentric sphere ini. Tapi memang sampai sekarang saya belum begitu memahami teori beliau gitu ya, terkait dengan bagaimana mengoptimalkan lingkungan gitu ya. Memang ada guideline-nya, kalau tadi kayak Pak Nasir punya cakram activity, kalau beliau punya 1 lembar khusus gitu ya, untuk mengidentifikasi faktor lingkungan, memang mungkin bisa kita uji cobakan gitu ya. Kalau saya hanya pakai teorinya Friedman gitu ya, mungkin kalau teorinya Prof. Husasi dari Kobe University bisa dikombin, mungkin bisa Pak, karena faktor lingkungan itu yang tadi saya sampaikan di depan terkait dengan kearifan lokal tadi, itu akan mempengaruhi di dalam proses klinik ini supaya tetap eksis ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Yopi atas sarannya, mungkin bisa diuji cobakan Pak, tapi sampai sekarang belum saya uji cobakan teori dari Prof. Husasi. Kemudian untuk Bu Santi gitu ya, pertanyaannya terkait kegiatan di sekolah ya, Bu, bagaimana? Untuk pandemi ini, Bu, mohon maaf, dari bulan Maret sampai sekarang memang program saya tidak berjalan, Bu. Ya, kami mencoba kemarin itu lewat mahasiswa profesi memang gitu ya. Jadi karena profesi juga mengalami hambatan, saya kasih muatan khusus gitu ya terkait dengan program remaja. Jadi melalui monitoring lewat Zoom, jadi pakai aktivitas Zoom yang saya buatkan, kemudian saya pecah menjadi beberapa room, ternyata itu memperberat untuk siswa gitu ya. Jadi siswa itu sudah dapat tugas banyak memang Bu dari sekolah terkait dengan Zoom ini. Jadi untuk padatnya proses pembelajaran memang susah, tetapi kalau yang kemarin sebelum pandemi memang begini, di sekolah itu beberapa sekolah mengambil kebijakan ada eskul wajib 1 dan yang pilihan 1 gitu Bu. Jadi yang kami dimasukkan yang pilihan, tetapi itu akan menjadi poin khusus untuk siswanya ketika mengambil suatu program 1 wajib dan pilihan. Jadi menjadi nilai di luar nilai pelajaran utama gitu. Jadi siswa pun akhirnya terlibat dan guru pun berpartisipasi. Kemudian kami juga masuk di dalam suatu pembelajaran yang IPA itu Bu, terkait dengan biologi dan sebagainya, yang fasilitator ini kalau mereka bisa optimal gitu ya, maka 1 sesi yang bab itu sudah selesai terkait dengan perubahan diri, mengenal perubahan diri masa remaja itu terkait dengan fungsi reproduksi dan sebagainya itu sudah masuk. Jadi kami lobbying ke sekolahnya ke sana. Jadi kita masuk di part bagian mata pelajaran ini gitu. Itu cara Pengmas kami bisa masuk. Terima kasih Pak Tantut untuk jawabannya. Jadi tadi kita lihat bahwa membuat proyek seperti ini memang juga harus berdasarkan teori ya Pak Tantut ya. Jadi dasar teori kuat, kemudian juga tadi perlu untuk kita juga mempersiapkan desain baru untuk yang era new normal ya Pak Tantut berarti ya. Ya. Kita berlanjut ke Prof. Yayi. Ini ada 2 pertanyaan masuk. Prof. Yayi, kami persilahkan. Dari Mas Anggi dan Pak Hanggoro ini. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, yang pertama tantangan dalam dilakukan tim dalam melaksanakan smoke free di rumah atau di kampung. Iya, memang tadi saya sudah menceritakan bahwa perjalanannya itu tidak pendek ya. Jadi satu slide tadi yang difusi inovasi tadi bisa 2 bulan sampai 1 tahun. Karena kami juga pernah menemui satu RW waktu itu yang 2 ketua RT-nya itu belum setuju gitu ya. Jadi dialognya pakai beberapa kali gitu ya, meyakinkan bahwa kita itu tidak melarang mereka merokok, tetapi hanya memindahkan dengan sambil sama-sama menghargai hak orang untuk mendapatkan udara yang bersih gitu ya. Jadi itu memang tantangannya adalah memang ada yang menolak. Kalau ibu-ibu deh hampir mungkin 95% setuju ya. Jarang ada ibu-ibu yang menolak gitu ya. Dan kalau aparat bagaimana, Prof? Aparat apakah mendukung? Aparat mendukung sih, lebih banyak aparat yang tadi yang tidak mendukung tadi yang ketua RT. Ya, tapi kalau petugas-petugas yang lain sebagian besar mendukung sih. Menurut saya sih kalau aparat lebih banyak mendukung. Ya, terutama juga di Lombok itu juga aparat mendukung ya. Memang kalau yang susah kalau Pak Lurahnya ngerokok gitu ya. Itu yang memang susah. Jadi kalau tapi kami juga pernah mengalami Pak Lurahnya ngerokok tapi mereka tetap mau dan akhirnya malah di akhir program itu Pak Lurahnya laporan sudah berhenti merokok gitu ya. Karena dia juga malu gitu ya. Karena kelurahan kami sudah bebas asap rokok gitu ya. Jadi memang ada tantangannya. Kemudian pernah ada penolakan nih Pak Hanggoro tadi, kalau ada penolakan itu ya memang kami tidak mengalami langsung ditolak gitu ya, tapi menurut kami mereka belum setuju gitu ya, sehingga ini perlu didekati. Yang pernah ditolak itu waktu itu pernah ada mahasiswa KKN ingin mengadopsi seperti kami sudah bilang bahwa kalau cuma 2 minggu itu ya tidak mungkin gitu ya, sehingga pada saat mereka mau deklarasi ini diprotes oleh satu kelompok pemuda begitu ya. Terus saya bilang ya sudah, ini saya mengirimkan satu tim kami ke sana untuk ya berdialog gitu ya. Jadi ya memang tidak mudah kalau itu instan, tidak bisa ya. Pemberdayaan masyarakat apalagi tentang rokok ini tidak bisa instan ya. Kemudian kalau banner yang dicopot ya sudah, kita nggak tahu yang ngambil siapa ya sudah biarkan aja gitu ya. Jadi the show must go on, the activity must go on gitu ya. Jadi ya sudah, kita tetap standing banner yang di Lombok itu, kami standing banner yang di puskesmas enggak hilang. Yang hilang tuh spanduk yang di jalan, padahal kita juga pakai izin ya. Jadi begitu izinnya selesai itu langsung hilang gitu ya. Yang saya heran beberapa iklan rokok di Jogja ini izinnya sudah lewat, nggak ada yang ngambil gitu. Nah, jadi itu ya juga saya nggak tahu itu ya. Jadi ini memang kita kalau dengan yang besar itu agak susah. Program serupa terbaik untuk penolakan ya. Jadi ya sudah, kalau tidak mau masang itu kami tidak mengalami ya. Karena kan kalau izin untuk daerah itu ya ada perizinan itu, cuma ya itu tadi izinnya habis kan paling cuma beberapa hari begitu ya, kok tiba-tiba hilang ya sudah, memang mungkin izinnya sudah habis ya, jadi kita tidak masalah gitu ya. Program serupa di masyarakat di Jabar tapi tidak sustain ya. Jadi kalau di Jogja ini kami sejak awal itu memang bergandengan tangan dengan puskesmas ya, dan puskesmas ini juga oleh Dinas Kesehatan juga diberikan beberapa workshop gitu ya juga. Dan kalau nanti kan di puskesmas itu kan turnover cukup tinggi ya, artinya pergantian ya. Jadi kita mencoba juga untuk berdialog dengan Dinas Kesehatan supaya ini tetap gitu ya, tetap berjalan gitu. Sehingga memang sampai kemarin pun pas pandemi ini saya juga memberikan pelatihan berhenti merokok sih itu untuk petugas-petugas puskesmas gitu ya. Harapannya juga untuk kampung-kampung ini tetap digerakkan gitu. Jadi memang sebetulnya memang komitmen ya. Komitmen tipsnya itu adalah komitmen dari Dinas Kesehatan sendiri, komitmen dari beberapa tokoh masyarakat. Nah, kebetulan tokoh masyarakat di Jogja ini menurut saya sangat kooperatif untuk urusan kesehatan ya. Jadi ada satu rumah bebas asap, kampung dengan rumah bebas asap rokok itu akhirnya dilebarkan, bebas narkoba, kemudian menjadi kampung hijau gitu ya. Jadi tapi saya lihat memang tokoh-tokoh masyarakatnya bagus gitu ya. Jadi memang penelitian ini juga diangkat oleh Bu Supri untuk menjadi disertasinya untuk lihat modal sosial ya. Jadi apa yang kami lakukan itu kemudian diangkat, dia melihat bagaimana itu kekompakan itu. Sebenarnya dia kardiovaskuler, tidak hanya rokok saja ya, tetapi ternyata memang leader itu memang penting di dalam urusan ini. Jadi yang di Jawa Barat mungkin perlu untuk memperhatikan leadernya. Untuk dana pengabdian masyarakat.
Untuk sustain itu kalau dari sisi pencarian dana, mungkin ada tips-tipsnya juga, Prof. Karena kan secara finansial kan butuh support ya program seperti ini. Kalau Profnya kan sudah sukses bertahun-tahun mengawal bebas rokok ini, itu mungkin ada share tipnya juga, Prof, yang untuk masalah sustainitas yang finansial support ini, Kak. Ya, kalau yang rumah bebas asap rokok ini kan kebetulan memang sangat inline dengan program PHBS-nya Puskesmas ya. Sehingga kan memang oleh Dinas Kesehatan ini memang dianggarkan gitu ya. Bahkan kami itu pada saat kami dengan proyek kami pun beberapa kali pertemuan tuh kami nggak keluar duit. Karena memang Puskesmas ada anggaran gitu ya. Jadi ya itu memang gayung bersambut. Bahkan ada satu kelurahan itu yang Puskesmas sudah habis dananya, tapi dia pengen deklarasi. Kita sudah cerita, kita saja juga sudah habis proyeknya, Puskesmas sudah tidak ada, tapi mereka sudah kita bayari sendiri, kita pengen pokoknya gitu. Ya jadi masyarakat sendiri pun juga pengen sendiri gitu loh. Jadi kami juga agak terharu waktu itu, kita nggak keluar duit sama sekali, Dinas Kesehatan enggak. Kalau untuk pengabdian masyarakat biasanya ya kami sesuaikan ya. Jadi ada kemarin kami pelatihan smoking cessation yang untuk petugas Posbindunya universitas, karena ada Health Promoting University ya. Jadi itu mereka pengen dilatih terus ya ternyata HPU nggak punya duit gitu ya. Jadi akhirnya kami masukkan di pengabdian masyarakat ya alhamdulillah dapat gitu ya. Jadi kami bisa gitu ya. Jadi memang perlu lihat celah-celah di mana ada dana. Jadi kalau kita pengen sustain mungkin memang mesti kita masukkan di beberapa tawaran dana atau bisa diangkat jadi skripsi, jadi tesis tadi ya, sehingga itu berjalan lagi gitu ya. Iya, Prof. Terima kasih Prof Yayi dan Pak Tantut. Pak Tantut tadi banyak berkecimpung di sekolah-sekolah dengan remaja, dengan liku-likunya. Prof Yayi dengan tantangan-tantangannya untuk masalah rokok yang selalu fenomenal ya, Prof. Nah, rokok itu kan selalu menjadi prioritas, tapi kita juga bisa melihat bahwa apa yang kita upayakan ternyata memberikan manfaat besar ke masyarakat dan publikasi ilmiah yang dihasilkan juga ternyata keren-keren. Ya, terima kasih Prof Yayi dan Pak Tantut. Saya juga selaku moderator di diskusi panel 2 ini minta maaf kalau ada salah kata dan semoga bisa memandu tadi panel tadi dengan jelas ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yopi untuk sesi berikutnya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Yayi, Pak Tantut dari Jember. Terima kasih Dr. Doni juga terima kasih sudah memandu sesi panel 2 dengan sangat baik sekali. Bapak Ibu, kami informasikan kembali untuk merename nama Zoom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi oral, nanti Bapak Ibu bisa merename nama akun Zoom Bapak Ibu dengan format nomor underscore atau bisa pakai dash juga nama Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami bantu untuk masukkan ke masing-masing ruangan oral presentation. Kami juga setelah menginformasikan bahwasannya kami sudah mengirim email konfirmasi dan informasi terkait penomoran dan juga pembagian breakout rooms di email Bapak Ibu peserta sekalian. Titipan dari teman-teman panitia bahwasanya untuk update informasi terkait jurnal JKMPH, Bapak Ibu juga bisa langsung mengupdate di Instagram di @jkmph.journal. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru terkait kegiatan-kegiatan dari jurnal JKMPH di @jkmph.journal. Di sana kan banyak sekali informasi-informasi terkait community empowerment for health yang Bapak Ibu bisa akses secara gratis tentunya di akun Instagram JKMPH.